Kalau saya itu memang sangat menyukai orang-orang yang ambisius. Orang-orang yang punya ambisi dalam hidupnya, punya cita-cita dalam hidupnya, kayak seksi aja gitu loh mas. Mau perempuan, mau laki-laki, menurut saya orang yang punya ambisi, mimpi, cita-cita adalah orang yang seksi. Kenapa bisa seksi? Pertama, omongannya nggak akan jorok mas. Serius. Kan saya perempuan ya mas. Laki-laki yang sukses rata-rata umurnya 35 ke atas semua. Kayak gitu. Dan alhamdulillahnya saya ketemu Mas Rozi, saya ketemu Mas Hendra, ketemu Habib, ketemu mentor saya, ketemu Pak Royke juga yang mentor saya dalam komunikasi kayak gitu. Itu omongannya nggak ada yang jorok mas. Tapi ketika saya compare lagi sama orang-orang yang merasa enough, merasa kayak enough-nya itu bukan enough yang baik untuk naik ke atas, bukan, tapi kayak ya udahlah mau gini aja mau gimana. Jadi Tapi terserah ya, mau teman-teman percaya apa enggak ya, bahwa kekuatan afirmasi, kekuatan sugesti, itu tuh sisi positifnya adalah kita nggak gampang kehilangan harapan gitu. Kita nggak gampang putus asa jadi orang gitu. really? Karena kita udah tahu goals yang kita inginkan tuh nanti aku bakal ke sana gitu. Sehingga itu akan mempengaruhi dengan adanya impian yang besar, dia akan memproduksi tindakan-tindakan yang besar pula gitu. Makanya hal-hal yang sekiranya nggak penting, yang nggak berkontribusi terhadap jalan hidup kita, itu nggak akan kita lakukan. Narkoba lah, kemudian seks bebas lah, gaya hidup yang hedonis lah. Justru kita melakukan investasi-investasi yang bobot nilainya itu 8, 9 atau mendekati angka sempurna gitu kan kira-kira ya. Iya sih mas, aku itu mana iya lagi mas, yang jual rokok kan nggak ngerokok mas. Jangan rokok dong. Ya udah jangan rokok. Misalnya yang jual narkoba kan dia nggak pakai narkoba mas. Ambisinya pengen jadi kaya kan mas ya. Ingat teman-teman, frekuensi tidak ngomongin tentang moral. Jadi betul. misalnya yang penjual miras gitu ya mas ya, nggak tiap hari kan dia konsumsi miras, nggak dikonsumsi malah, karena dia merasa itu termasuk dalam bagian ambisinya kayak gitu mas. Itu betul sih mas, aku setuju banget. Terus menurut masnya nih, kalau ada orang yang nggak ambisius, terus bilang kita terlalu ambisius, terlalu duniawi, Mas Hendra setuju nggak? Aku termasuk orang yang percaya bahwa ambisi itu adalah turunan dari cita-cita sih. Jadi menurutku ambisi itu sangat urgent sekali, tetapi ada fase di mana kita harus mulai untuk kemudian ngerem gitu. Karena terlalu ambisi itu jatuhnya banyak orang jatuh. Ada satu titik di mana kemudian kita harus berhenti, kapan kita harus mukul, kapan kita harus bertahan, kapan kita harus rileks. Itu pola itu harus kita ketahui gitu. Karena aku melihat banyak sekali kejadian, orang kalau ambisi terus, ya udahlah jatuh, aku berani garansi itu. Di mana-mana aku melihat kejadian kayak gitu. Teman-temanku yang sudah naik level gitu ya, yang dia nggak ada kata enough gitu ya. Jadi di satu momen kita harus ada kata enough. Kita harus ambisi lagi. Enough lagi gitu. Bayangkan orang kalau nggak punya ambisi, udahlah punyanya motor gitu. Ya udah, stuck di situ itu aja dinikmatin motor, nggak naik level kak. Iya sih. Kalau aku gitu sih. Tapi gawat juga kalau hidup tuh ngejar terus itu. Jadi aku sampai di titik ini sih, itu bahaya juga sih. Berarti kan intinya kita harus punya teori kan, nggak asal gitu kan ya. Jadi setiap orang mungkin punya pola sendiri-sendiri gitu ya. Tapi aku mengamati banyak pola kejadian teman-teman tuh yang jatuh gara-gara kebablas, terlalu ambisius. kebablasan. Berarti harus seimbang mas. Menurutku sih gitu. Menurutku gitu. Aku banyak ngobrol sama orang, udahlah kamu udah ngejar aja terus. Jatuh. Bener-bener. Jadi harus ada titik enough, harus berhenti dulu, jeda dulu bahasa yang tepatnya ya. Jeda dulu, sudah bener-bener aku udah nggak kurangan apa-apa kok. Dan hidup yang paling enak itu kan pada saat kemudian kita sudah nggak merasa butuh apa-apa kan. Cuman itu nggak semua orang bisa mencapai titik situ kali ya. Prosesnya pertama tetap kita harus ambisi dulu lah, ngejar cita-cita. Masih muda harus gitulah. Ya ibarat orang boxing kan, UFC kita lihat. Kalau kita mukul terus kan pasti lawannya kan tahu kan celahnya. Kalau dia sini sikat dari samping. Oh bener juga. Tapi kamu tanya dong sama Kak Roma, jangan aku terus yang tanya gitu. Coba apa gitu. Tapi enak Mas Hendra gitu. Bentar mas. Gimana? Cece udah dulu ya. Udah jangan difoto lagi. Oke. Iya. Kan Oke. Bagaimana indikasi dengan kelompok yang progresif dapat mempengaruhi cara kita memandang peluang dan batasan diri kita sendiri? Mohon maaf mas sekali lagi.
Enak Mas Indra kan? Nggak apa-apa, masnya tanya lagi. Soalnya Iya, tadi saya saya pecah bilang ya, fokus. Prinsipnya bagaimana? pokoknya identifikasi, maksudnya kita itu kalau berada pada circle yang maju-maju itu seberapa besar gitu pengaruhnya gitu kan. Iya. Gitu Untuk diri kan. kita gitu. Oke. Progresif itu berarti orang-orang yang berkembang, yang mau maju Ya, gitu mas. ya. Dan alhamdulillah sekarang memang saya udah seleksi mas. Dari dulu memang saya seleksi. Di video yang kemarin juga saya udah sampaikan ke Mas Hendra bukan. Kalau saya itu memang sangat menyukai orang-orang yang ambisius. Orang-orang yang punya ambisi dalam hidupnya, punya cita-cita dalam hidupnya, kayak seksi aja gitu loh mas. Mau perempuan, mau laki-laki. Menurut saya, orang yang punya ambisi, mimpi, cita-cita adalah orang yang seksi. Oke. Kenapa bisa seksi? Pertama, omongannya nggak akan jorok mas. Serius. Kan saya perempuan ya mas. Iya. Laki-laki yang sukses rata-rata umurnya 35 ke atas semua. Kayak gitu. Dan alhamdulillahnya saya ketemu Mas Rozi, saya ketemu Mas Hendra, ketemu Habib, ketemu mentor saya, ketemu Pak Royke juga yang mentor saya dalam komunikasi kayak gitu. Itu omongannya nggak ada yang jorok mas. Tapi ketika saya compare lagi sama orang-orang yang merasa enough, merasa kayak enough-nya itu bukan enough yang baik untuk naik ke atas, bukan. Tapi kayak ya udahlah mau gini aja mau gimana. Kayak gitu ya mas ya, nggak ada ambisi, nggak ada cita-cita, nggak ada tujuan. Itu omongannya, apa ya bilangnya ya? Kayak verbal abuse, I don't know. Karena mungkin beda gender kali ya mas ya. Nah ini yang saya compare, makanya saya senang gitu. Makanya saya selalu pengen ketemu Mas Hendra, Mas Roji untuk bisa ngobrol gitu. Karena teman perempuan yang bisa saya ajak ngobrol tentang ilmu kayak gini tuh bisa dihitung jari mas. Kecuali sahabat saya yang itu emang dia masih bisa. Tapi selain dari dia, kalau misalnya dia udah kerja gimana? Kayak gitu. Itu yang pertama. Kalau misalnya mempengaruhi perkembangan, iya sih mas. Hati-hati dalam berteman. Mungkin banyak nih teman-teman yang bilang kayak teman-teman itu kan nggak boleh dipilih-pilih Kak Roma. Ya harus. Karena energi itu menular mas. Energi itu menular. Kita ngomongin bisnis dikirain flexing. Kita ngomongin pencapaian dikirain flexing. Ketika kita mau ngomongin tujuan hidup dikirain flexing. Semuanya jadi serba salah. Bener. Komunikasi jadi nggak ada. Kita jadi nggak nyaman, otak kita jadi suntuk. Bener banget. Fungsinya berteman apa? Tapi kalau misalnya saya ngomong, Mas Hendra tahu nggak sih buku saya bisa loh sampai ke Belanda? Oh masa? Responnya beda mas. Iya. Kayak gitu. Beneran loh mas, buku saya udah nyampe Belanda loh. Iya, udah percaya dong. Masya Allah, kan? Iya. Percaya dong. Kalau udah ngomong soal media sosial itu ya di mana-mana, nggak hanya di Belanda, di Amerika, di mana-mana. Kayaknya itu penonton Ngaji Roso deh mas. Dan Kak Roma pada saat acara-acara reuninya Ngaji Roso itu di Bandan Revolution itu mereka datang dari jauh-jauh tuh, dari Jerman, dari Belanda, dari Amerika, dari Singapura, dari mana gitu memang. Oke, tapi aku tertarik ya soal yang disampaikan Kak Roma tadi. Itu artinya bahwa Kak Roma tuh oke lah ya, berteman dengan siapa aja oke. Tapi untuk yang teman nongkrong, pilih-pilih ya? Banget, Mas. Pilih-pilih ya? Banget. Oke. Karena itu kaitannya sama vibrasi dan lain sebagainya gitu ya. Dan ada ungkapan, pikiran tinggi itu berbicara tentang ide, pikiran sedang itu berbicara tentang kejadian, pikiran rendah itu membicarakan orang lain. Itu mungkin yang salah satu Betul lagi. Menyebabkan ya. Iya, Mas. Apalagi kalau misalnya nih, Mas, teman saya ini cerita tentang keburukan orang lain, itu saya langsung stres, Mas. Saya langsung stres. Kenapa? Karena saya tahu yang namanya perpindahan energi, Mas. Ketika kita ngomongin seseorang, kita akan ngalamin hal yang sama. Itu yang saya takutkan. Nah, ketika dia udah mulai ngomong kayak gitu, mending saya traktir dia makan deh. Kita pergi kemana kayak gitu. Sih, jangan ngomongin itu lagi kayak gitu. Lebih baik kayak gitu sih, Mas. Kalau menurut saya, itulah kenapa saya milih-milih teman. Nanti kalau saya omongin dikirain saya sok suci gitu loh, Mas. Iya. Mas Arif juga sering ngasih pesan ya. Kopi data kesuksesan yang paling cepat itu adalah ketika kita ketemu langsung. Masya Allah. Bener loh itu. Tangan bener loh. Bahkan kopi data jarak jauh aja kita bisa kok. Lewat itu serius, atensi, Mas. koneksi, intensi gitu ya. Itu kan, itu tuh rumusnya Mas Arif tuh kayak gitu. Kopi data kesuksesan jarak jauh gitu. Saat kemudian kita memberikan atensi kepada orang, kita terkoneksi, intensi gitu. Dan aku ngalamin sendiri. Kalau mau lebih cepat ya ketemu langsung dong. Offline ya Mas ya? Iya. Oke. Jadi itu sangat ngefek, makanya butuh mentoring tadi kan, butuh itu mentor. butuh, Mas. Ya kan? Butuh. Aku juga sama kok, pas lagi ngecasnya ya langsung WhatsApp salah satu orang yang aku kagumi gitu.
mau ketemu gitu ya kan. Itu penting ya. Iya. Kapan tadi kita sempet ya nge-chase di mana? Mojokerto ya? Mojokerto. Itu orang keren banget. Wah, keren. Dia nggak mau in-frame kamera. Oh, jangan dibahas itu. Oh gitu. Itu tuh kita dikasih. Keren banget ya Mas ya. Aduh, pokoknya luar biasa. Luar biasa ya pengalamannya juga. Nanti di balik kamera kayak bisa cerita ya Mas ya. Bisa. Itu bakal seru Ngaji Roso kalau pikiran-pikiran beliau kita tuangkan nanti ya. Iya. Ya mudah-mudahan kita ada kesanggupan ya. Mudah-mudahan ada kesanggupan untuk menerima challenge beliau. Saya gitu tuh mau keluar dari rumahnya masih berat banget. Pengen duduk aja di sana. Keren sih, itu orang Pengen cerita keren terus sih. Mas. Ya, kita yang pengen duduk di sana gitu loh. Padahal waktu itu sudah berjalan sampai hampir malam kan masih kita di sana. Wow, pasti seenak apa itu ngobrolannya. Udah bisa ketebak sih itu Mas. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa ini ya. Amin, Allahumma amin. Jadi Semoga dimudahkan. prinsipnya gini ya Kak Roma ya, kalau Iya. misalnya dalam konsep untuk kemudian menanamkan apa tuh program-program yang baru di pikiran bawah sadar itu kan metodenya kan banyak. Iya. Jadi semakin banyak metode yang kita gunakan dan kita relate, kita nyaman, semakin cepat gitu kah? Atau gimana? Atau udahlah telateni satu metode aja gitu? Atau seperti apa? Kemarin saya ngelihat kelasnya Teh Febi. Ada brosurnya. Yes. Ada satu perkataan yang sangat mengganggu mata saya gitu loh Mas. Quantum leap. Ya. Quantum leap. Oke. Ya, saya searching tuh Mas. Apa sih quantum leap ini? Apa? Kayak gitu. Saya searching ternyata itu hampir selaras dengan ilmu jiji tadi Mas. Oke. Ada di mana di saat dia merasa udah, gue harus pindah ke realita yang sebenarnya di 4D itu ada, dipindahin ke 4D. Dari yang 5D ke 4D. Segala sesuatu realita yang belum terjadi di dalam hidup kita ditarik sebegitunya biar masuk ke dalam hidup realita kita. Teman-teman itu bagus banget quantum leaps. Kalau misalnya TVB maju lagi tentang quantum leaps, kayaknya saya mau hadir deh. Kapan-kapan ketemu sama TVB ya? Iya, yang bahas tentang quantum leap itu saya penasaran banget tuh Mas. Iya. Padahal baru sekilas loh Mas. Kan saya buka Instagram gitu ya Mas ya. Terus langsung teng quantum leaps. Apa ini? Ternyata saya ngalamin Mas. Iya. Kayak ilmu jiji yang luar biasa itu loh Mas. Ini kok bisa saya nggak punya kayak gitu loh Mas. Apa yang kurang dari saya? Coba kalau saya bayangin saya punya itu, saya nikmatin, saya syukurin, saya ikhlasin, mungkin kayaknya lebih keren penjelasannya TVB kali ya Mas ya. Jadi prinsipnya teman-teman selama 24 jam, selama 1 hari 1 malam, luangkan waktu 5 menit atau berapa untuk dalam kondisi yang sangat rileks di alpha state mungkin ya. Terus kemudian bikin panggung imajinasi gitu. Ketika teman-teman meng-create panggung imajinasi, bayangkan di tempat yang sangat rileks, damai gitu ya, dan pokoknya peaceful lah ya. Terus kemudian hadirkan rasa syukurnya, rasa bahagianya, emosinya dihadirkan sekarang gitu, bahwa itu udah kejadian gitu, dan bahagia banget. Itu quantum leap ya teman-teman ya. Dan itu sangat membantu sih, sangat membantu. Bahwa sadar kita menginginkan apa, kita kayak dibaca semesta itu bisa jadi merespon gitu, ini orang ini pengen kejadian kayak gini gitu ya. Dan itu ilmu yang kalau bahasa Kak Roma itu usaha intuisi. Nah, gitu ya. Betul lagi. Iya nggak sih? Iya, menciptakan panggung imajinasi untuk mengubah jalur takdir kita. Kamu pernah nggak sih? Pernah dong. Saya kan, teman-teman saya kan pas waktu di Bali kan banyak saya belajar dari teman-teman Eropa. Mereka itu suka cari tempat yang rileks, pergi ke hutan. Saya pertama, ngapain orang ini pergi jauh-jauh dari kota terus menyendiri di tengah-tengah hutan sambil duduk, sambil apapun dah. Yang penting mereka rileks. Itu sudah dilakukan banyak orang. Yang Rozi pelajari, habit mereka tuh orang-orang bule pada saat liburan tuh yang perlu kita contoh tuh apa? Misalnya pas dia lagi berada di pinggir kolam gitu kan, apa? Yang perlu kita contoh ya mereka bisa melepaskan gitu loh. Sadar ini apa namanya kebutuhan saya untuk afternya gitu. Jadi mereka itu rileks, melepaskan penat mungkin ya, mencari imajinasi dan mereka lihat sendiri kan, bule-bule hidupnya kan. Mereka kan tahu kan kapan kemudian waktunya bekerja dan kapan waktunya istirahat, relaksasi diri ya, benar banget. Dan pada saat di pinggir kolam rata-rata ya 90% bule itu baca buku loh. Baca buku. Saya senang banget baca buku Mas. Kalau ngeliat laki-laki baca buku Mas. Jangankan di pinggir kolam loh Mas. Saya. Mereka di pinggir pantai pun pasti bawa buku gitu loh. Iya Mas, betul. Nggak pernah lepas dari buku. Bahkan ngapain aja di tengah hutan dimanapun saya lihat. Saya kan dulu sempat jadi guide kan. Nganter mereka itu setiap hari bawa buku.
Dan ada beberapa buku yang saya simpan di rumah gitu, Masya Allah. yang dikasih ke saya. Nah, mereka tahu itu. Kalau kesadaran kita seperti mereka kan ya, mungkin kehidupan kita bisa berubah gitu. Aku pengen menggali tadi yang Karoma, yang soal apa tuh namanya, Apa tuh, Mas? penyerahan diri tadi loh, mengakui kekurangan kita gitu loh. I see, ya, Itu ya. tuh untuk membedakan bahwa kita tuh memang benar-benar itu bukan sebuah penyerahan diri, tapi itu adalah ya memang kamu lemah aja jadi orang gitu. Itu membedakannya gimana kira-kira gitu? Kita kan tidak mengumbar, Mas. Oke. Kita kan ngakunya ke Allah. Allah kan maha segala-galanya. Iya, iya. Kita mengakui kelemahan kita. Ibaratnya kita mengakui, kita bersedih hati, tapi kita masih meminta. Ya Allah, aku merasa aku tidak kuat lagi, aku tidak sanggup lagi. Mohon pertolonganmu. Itu kan kita mengakui kita butuh, sangat-sangat butuh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kayak gitu loh, Mas Hendra. Itu bukan sebuah kelemahan kalau menurut saya. Justru kayak sebuah pengakuan bahwa kita itu manusia yang memang tidak sempurna dan masih ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak mengakui sebagai hamba nggak sih, Mas? Kalau menurut saya, Mas, ya. Iya. Oke deh, menarik itu ya. Aku kok kayak dejavu, Mas, sudah pernah ngedengerin Kak Roma ngomong kayak gini ya. Oh, kita jeda, Mas. Serius. Tak inget kapan ya aku dengerin dia. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Oke. Sekarang aku masuk ke ini, Mas Rozi. Kita coba memberikan beberapa potret kehidupan yang nyata, yang real gitu ya. Terus kemudian solusinya, karena kalau ngobrol sama Kak Roma itu kan beliau tuh konsultan yang hebat deh. Aku melihat potensi luar biasa itu ya. Amin. Nah, misalnya ada kejadian kayak gini nih. Ada seorang wirausahawan. Nah, misalnya Mas Rozi nih, wirausahawan, dia kan jualan beras banyak nih. Handle banyak jualan beras di Jawa Timur gitu. Jadi teman-teman yang butuh beras nanti silakan hubungi Mas Rozi ya. Misalnya dia gagal 2 kali nih dalam usahanya lah, entah apapun itu. Bagaimana dia itu bisa menggunakan seperti yang kita sampaikan di awal tadi, paradok negatif tadi gitu. Menggunakan teknik yang negatif thinking tadi, atau kemudian penyerahan diri total tadi. Contohnya bagaimana, Kak Roma, supaya kemudian dia tidak mengalami kegagalan yang ketiga, keempat, dan seterusnya tadi gitu. Gimana tuh tekniknya? Baik. Kalau menurut saya ya, Mas ya, ini bedahnya banyak ya, Mas ya. Pertama, kalau misalnya paradok tentang ilmu false, yang ya tentang pikiran negatif kayak gitu, itu kayaknya opsinya dipakai untuk ke terakhir deh, Mas. Oke, sip, setuju. Itu terakhir dulu. Opsi yang kedua adalah penyerahan diri. Kalau misalnya kita tidak berbakat di jualan beras, ganti. Nggak ada salahnya, Mas. Oke. Kemarin, saya juga suka banget berbisnis, Mas. Suka banget berbisnis, tapi selalu gagal. Selalu hujan. Saya kan bisnis minuman ya, Mas ya. Selalu hujan. Demi Allah, Mas. Saya nggak bohong. Selalu hujan, Mas. Saya bingung. Kenapa saya jualan es selalu hujan? Seolah-olah itu waktunya hujan gitu loh, Mas. Tapi waktu saya nggak jualan es, saya jualan lain, nggak hujan. Terus saya mikir lagi, ini kenapa ya? Akhirnya saya baca garis tangan ya, Mas ya. Setelah saya menemukan jati diri saya gitu loh, Mas. Ternyata saya berhubung dengan sosial. Oh, iya. Saya sangat berbakat di bagian konsultan, baca pola, sosialisasi, dan tentang kemanusiaan. Kayak gitu loh, Mas. Saya akan naik tajam di situ. Terus saya berpikir, kalau saya suka bisnis, berarti saya harus lepas dulu nih bisnis yang lain. Berarti kasih ke orang lain bisnis yang saya sukain, bisnis yang saya berbakat di situ, itu yang saya kelola. Itu poin yang kedua ya, Mas ya, penyerahan diri. Kayak kalau nggak berhasil berarti aku bakatnya di tempat yang lain. Berarti bakat dulu ya? Gini loh, Mas. Kalau misalnya kita udah nyoba berkali-kali gagal dan kita berpikir kayak ini salahnya di mana ya? Artinya kita harus buang ego kita dulu. Kita harus singkirin dulu egonya, dipindahin dulu. Ini di mana salahnya? Kita buka dulu, kita bedah dulu. Penyerahan diri dulu, ya Allah, aku sedikit bodoh bisnis di sini. Gagal terus ya Allah. Tolong beri aku petunjuk. Salahnya di mana? Apakah di bagian sistem manajerial bisnisku? Apakah sistem keuangan bisnisku? Ataukah memang aku yang tidak cocok untuk bisnis di bagian ini? Kayak gitu loh, Mas. Karena saya melakukan itu, Mas. Apa yang cocok untuk aku? Tolong beri petunjuk ya Allah ya Rabbi. Itu kan penyerahan diri ya, Mas. Iya. Dan opsi yang paling pertama adalah ikhlaskan. Oke. Kalau misalnya mau tetap ada di situ, ya udah ikhlas aja.
Apapun yang terjadi, whatever happen, ikhlaskan, yakin aja bahwa di masa depan akan ada hal yang lebih luar biasa dari semua kehilangan yang sudah pernah terjadi di dalam hidup kita. Itu ada 3 opsi, Mas. Mau pilih yang mana? Iya. Ini jawabannya perfect banget. Alhamdulillah itu mana yang nyamannya gitu loh, Mas. Iya. Kalau saya lebih pilih nomor 2. Saya nggak mau buang-buang waktu soalnya, Mas. Karena yang pertama itu kan kayak trial and error lagi. Berarti Kayak gitu. ST-nya dititipin ke Tuhan dulu ya? Iya, Kita kayak lanjut gitu. ke- Ya, Karena terobos.